Oke, jadi aku rekam video ini ketika aku lagi sakit dan masih karantina di rumah sakit. Tapi sekarang aku udah di rumah karena aku udah sembuh, teman-teman. Jadi, selamat menikmati. Oke teman-teman, jadi sekarang itu hari Minggu tanggal 30 Agustus jam 06.13. Dan BTW aku lupa intro teman-teman. Saking udah lama nggak bikin video gitu kan, jadi kayak lupa intro sendiri. Oke, 1, 2, 3. Hai teman-teman, nama aku Arvin. Aku adalah Koko Online, idaman kalian. Oke, jadi ini adalah hari kelima aku sebagai pasien COVID karena aku masuk rumah sakit ini tuh tanggal 25. Dan satu hal yang aku pelajarin ketika aku jadi pasien COVID adalah kalau minum itu sekarang nggak boleh barengan lagi sama orang lain. Jadi kayak gelas pun harus pisah, terus aku nggak mau minum langsung dari sininya. Dan FYI teman-teman, setiap lantai itu ada grup WA ya. Jadi kalau informasi yang kayak sarapan udah siap, makan siang udah ada, makan malam udah ada, terus kita harus cek tensi, cek jantung, atau mungkin ada paket yang datang ke kita, itu pasti bakal diinformasikan lewat grup. Gitu. Nih contohnya seperti ini. Selamat pagi Bapak Ibu, makanan sudah bisa diambil di depan ruang perawat ya, tensi dan obat pagi. Terima kasih. Jadi kayak apapun itu bakal diinformasiin di sini. Dan kalau boleh jujur ya teman-teman, aku tuh udah lama banget gak bangun pagi, seriusan deh. Makanya semenjak di sini aku tuh bangun pagi terus. Karena kan harus cek tensi, ambil obat pagi, terus makan pagi juga. Jadi kalau sampai ketinggalan ya nggak boleh gitu loh. Ya, udah bangun dari tadi. Tensi. Iya. Masih penuh gak? Mumpung lagi sepi. Oh lagi sepi? Iya. Yaudah. Ntar ya, tensi dulu. Terus sekarang tuh kalau pengen kemana-mana harus pakai masker teman-teman. Meskipun kayak sesimpel keluar kamar atau keluar ruangan harus pakai masker. Toh memangnya boleh rekam-rekam, bukannya privasi ya? Sebenarnya dari kemarin-kemarin tuh aku udah izin ke perawatnya teman-teman, katanya boleh. Selama kita nggak masuk ke dalam ranah perawat, itu nggak masalah. Kalau ini kan ibaratnya kayak ranah pasien, jadi apapun yang pengen pasien lakuin tuh bebas. Selama di rumah sakit, pasien COVID bakal selalu dikontrol sama perawat teman-teman. Kita cek suhu tubuh setiap hari. Oh, ini namanya oximetry, alat untuk mengukur kadar oksigen dalam tubuh. Terus ada cek tensi juga, make sure kalau tekanan darah kita baik-baik aja. Nah, setelah itu biasanya bakal dikasih obat atau vitamin. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya kita udah selesai cek tensi, kita bisa ambil makan pagi di sini. Dan sekarang aku pengen kembali ke kamar, karena sebentar lagi aku pengen olahraga. Nah, jadi teman-teman, setiap pagi sama malam itu kita bakal dapat obat ya. Dan aku dapat 6 obat teman-teman tuh. Ada 6. Dan FYI teman-teman, aku kan kalau minum obat selalu ditelen ya. Dan kemarin tuh sempet kayak aku tuh nggak bisa nelen sama sekali sampai muntah. Mungkin karena udah keseringan nelen obat, jadi kayak apa ya, rasanya tuh udah susah gitu loh. Aku makan dulu ya. Makan obat maksudnya. Oke teman-teman, jadi sekarang aku pengen olahraga dulu. Sebenarnya itu salah satu aktivitas yang wajib dilakukan di sini sih, meskipun itu nggak disuruh sama perawatnya ya. Dan mungkin ini salah satu pembelajaran terbesar buat aku juga yang selama ini jarang olahraga. Oke, jadi sampai ketemu di tempat ya. Jadi kebetulan teman-teman di sini tuh ada satu ruangan yang luas banget. Dan ini dipakai untuk olahraga. Di depan sana itu ada outdoornya, luas banget. Ini biasa aku sama keluargaku olahraga pagi-pagi di sini. Sekalian berjemur juga gitu kan. Percaya atau enggak, ini baru sebagian kecil dari penderita COVID-19 di gedung ini ya teman-teman. Dan kenapa lapangannya rame banget? Karena jogging tracknya cuma ada di lantai tertentu doang teman-teman. Jadi ya wajar aja kalau ada orang dari lantai lain pengen ikutan jogging dan berjemur juga di sini. Terus di sini ada bagian yang berbatu teman-teman. Ya hitung-hitung enak juga sih buat refleksi kaki gitu kan. Oke teman-teman, jadi aku baru selesai olahraga dan sekarang itu udah jam 09.17. Oke, dan sekarang aku pengen ngajak kalian untuk room tour kamar aku secara singkat. Oke, jadi kita mulai dari pintu depan ya.
Itu kan pintu masuk teman-teman. Di sini ruang tamu, terus jalan sedikit ada 2 pintu. Pintu yang ini kamar adik aku, pintu yang ini kamar aku. Isinya adalah kamar. Di sini ada AC teman-teman. Akhirnya aku merasakan punya AC ya. Nah, tapi di sini kita nggak dikasih remote ya teman-teman. Nggak tahu kenapa ya. Jadi kalau misalnya aku pengen nyalain AC ya pencet aja ininya. Terus kalau kedinginan ya tinggal matiin lagi. Dan di sini aku ada 2 kasur teman-teman tuh. Nah sebenarnya waktu awal-awal datang aku tuh tidur di sini. Tapi karena AC-nya langsung nembak ke sini ya, aku kedinginan. Jadi ya wes lah tak pindah ke sebelah gitu. Terus ini ada koper aku yang super rapi. Enggak deh. Terus ada tas juga di sana. Terus ada selimut coklat, ini punya rumah sakit dan aku nggak pernah pakai. Tapi aku pakai sarung aku temen-temen tuh. Terus pindah ke sini ada pupu temen-temen. Selalu ya dia nggak boleh ketinggalan sih. Sama ini ada penutup mataku dan ada bantal putih juga. Di sini ada gorden juga temen-temen tuh. Ya kalau dibuka pemandangannya, wow. Ini aku nggak buka karena aku nggak terlalu suka terang-terang. Turun ke bawah di sini ada tripod aku teman-teman. Terus geser sedikit ada meja makan. Sebenarnya ini nggak meja makan juga sih karena biasa aku taruh laptop di sini gitu kan. Ada obat, sarapan pagi yang baru aku pengen makan abis ini. Terus masker yang aku bungkus pakai tisu supaya tidak terkontaminasi. Ada hand sanitizer, telur rebus, gelas, kastengel, dan buku. Sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Kalian harus baca sih kapan-kapan kalau sempet ya. Terus ada tisu juga. Untuk kasur yang kedua, sekarang aku udah nggak tidur sini sih teman-teman. Palingin kalau misalnya pengen duduk-duduk nongkrong deket laptop, biasa aku di sini. Karena dia stop kontaknya cuma 1 gitu kan, jadi laptopnya nggak bisa jauh-jauh kalau dicas. Nah ini ada apa ya? Kayak semacam sofa kecil. Ada laptop aku, earphone, casan kamera, baterai kamera, dompet, minyak kayu putih. Dan tepat di depan aku ada lemari teman-teman. Kalian bisa lihat aku kan? Halo. Tapi sayangnya ini tuh pintunya nggak bisa dibuka semua. Yang ini nggak bisa. Yang ini nggak bisa. Jadi kayak cuma kacanya doang bisa digeser. Itu pun keras banget. Terus di dalam sini aku gantung jaket aku. Sah. Gimana? Kamar aku rapi kan? Tapi ada satu hal yang aku sayangkan banget teman-teman, seriusan deh. Rambut aku ini kan panjang dan akarnya kayak udah mulai nggak kuat gitu kan. Jadi rambutnya suka rontok. Dan di lantai ini banyak banget rambut rontok aku. Jadi sepertinya aku harus sapu-sapuin dulu. Karena ini sangat-sangat jorok, seriusan deh, nggak bohong. Dan by the way ini aku nggak tahu sapu siapa punya, ada di depan, aku ambil aja. Ntar aku balikin. Tuh, ih kelihatan nggak sih? Jorok banget. Oke teman-teman, jadi aku baru selesai makan dan aku juga udah selesai minum obat tuh. Semuanya aku telan ya. Dan sekarang perut aku udah mulai berasa mual teman-teman karena efek samping obat. Nah biasanya kalau perut aku mual, aku tuh makan pisang teman-teman. Ini sengaja aku sisain di akhir supaya ketika perut aku mual ya aku ada sesuatu yang bisa dikunyah lah. Dan biasa kalau siang-siang gini aktivitas aku nggak terlalu banyak sih teman-teman. Palingan kayak nonton YouTube, cari konten, tidur siang. Oke, jadi sampai ketemu nanti ketika aku ada aktivitas lain. Bye-bye. Bangun, Epin. Oke teman-teman, jadi aku baru bangun tidur siang dan sekarang itu udah jam 17.09. Dan sebenarnya tadi tuh makan siangnya ada ikan gitu kan. Tapi karena aku nggak suka ikan, jadi aku kasih aja ke papaku. Terus papaku kasih aku sup. Jadi kita kayak tukeran gitu loh. Makan siang yang aku makan sore ini, aku akan makan nasi pakai sup doang. Dan kalau boleh jujur, aku tuh di sini makannya jauh lebih teratur daripada di rumah, tau gak? Kalau di rumah tuh paling kayak makan nasi sehari sekali, terus palingan sisanya kayak cuma jajan-jajan atau makan snack gitu. Kalau di sini enggak, di sini benar-benar nasi sehari harus 3 kali. Aku paksain gimana pun caranya. Halo, selamat malam. Malam ini teman aku ada yang pengen nemenin aku gitu kan. Aku senang banget sih kalau ketika kita lagi dalam kondisi terburuk, masih ada orang yang pengen nemenin kita. Aku bersyukur banget sih ketika aku lagi di rumah sakit, ada beberapa teman baik aku yang pengen temenin aku ngobrol, tau gak? Ya meskipun kita sama-sama ada kesibukan sendiri, tapi mereka masih mau luangin waktu gitu loh. Oke, thank you banget udah temenin gua call ya. Nih, temen aku mau ngomong sesuatu sama kalian. Bye-bye penikmat karya Arvin. Arvin Hidayat, salam dari Koko Idaman Online katanya.
Oke teman-teman, jadi aku rasa segitu aja buat video kali ini. Ya inti dari keseharian aku adalah semua dominan dilakukan secara mandiri. Jadi nggak ada tuh perawat yang datang ke kamar untuk nyapu, ngepel, beresin kasur, atau mungkin cuciin baju kita segala macam, nggak ada. Semua kerjaan sendiri. Bye friends. Akhirnya Upin selesai vloggingnya. Oke, jadi hari ini tanggal 4 September jam 07.28. Dan hari ini atau besok pagi aku bakal meninggalkan kamar ini. Ya, jadi aku cuma pengen kabarin itu doang sih teman-teman. Kalau aku udah negatif dari COVID-19 ini. Jadi sampai ketemu nanti ketika ada momen yang bisa aku rekam lagi, oke? Bye-bye. Jujur, aku paling benci sama yang namanya perpisahan. Meskipun itu sama kamar ya. Walaupun kangen, tapi aku nggak berharap kembali ke kamar ini lagi sih. Karena bagaimanapun caranya, aku harus segera pulang ke rumah dan mengejar semua ketertinggalan aku. Bye-bye kamar covidku. Aduh, aku bakal kangen banget sama ini. Tuh. Oke, ayo kita pergi karena kita sudah ditunggu. Dadah mama. Dadah. Selamat pagi semuanya. Belum baterai aku udah merah, nggak lucu banget ya. RS Siaga Covid, Wisma Atlet. Dan by the way, di sini aku punya kastengel teman-teman. Tadam. Sebenarnya aku pesan 2 toples, cuma satu lagi kayak dirampok adik aku gitu loh. Jadi, dan aku jatuh terus. Dan sebenarnya teman-teman, aduh tangan aku pegel, sumpah. Oke teman-teman, jadi sekarang aku pengen turun ke bawah buat ambil barang. Nah sebenarnya kita tuh bisa terima barang, atau mungkin kalau misalnya ada orang yang pada pulang, kita pengen order makanan dari luar tuh bisa teman-teman. Tapi drivernya cuma boleh titip itu di pos. Dan ini pembelajaran juga buat aku lain kali. Aku kalau makan tuh harus sehari 3 kali, jangan sehari sekali. Kadang-kadang aku tuh digandeng gitu loh sama si Koko. Dia tahu kalau kesini pasti mau diajak jalan-jalan. Iya apa sih? Gak jelas. Iya apaan sih Pepe ganggu? Udah bagus juga, nyebelin deh. Tuh orang. Kadang-kadang tuh kalau sembuhnya nggak nentu teman-teman. Sakitnya barengan, tapi sembuhnya tuh belum tentu barengan. Ini aja aku 10 hari di sini. Adik aku harus nambah seminggu lagi, mamaku harus nambah seminggu lagi.